Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya mengelola sumber daya global. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah adik-adik mampu memahami dan mengemukakan kembali tantangan dan manajer global, kemudian tentu saja menjelaskan dan mengemukakan kembali cara mengadaptasi aktivitas sumber daya manusia terhadap perbedaan antar negara, dan juga terkait dengan bagaimana menyusun staf organisasi global, dan yang terakhir adalah mengenai bagaimana topik melatih dan mempertahankan karyawan di luar negeri. Nah, adik-adik sekalian, beberapa hal yang selalu menjadi tantangan ketika berbicara mengenai pengelolaan bisnis secara global adalah bahwa apa yang dijalankan di suatu negara bisa jadi tidak bisa dijalankan, bahkan tidak mungkin dijalankan di negara lain. Nah, pemberi kerja biasanya bisa menghadapi banyak perbedaan, entah itu politik, sosial, budaya, kultur, dan segala macamnya dengan negara di luar negeri. Sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai topik ini, mari kita melihat sejenak itu terkait dengan manajemen sumber daya manusia internasional atau MSDMI. Jadi, untuk menangani tantangan sumber daya manusia global seperti ini dibutuhkan oleh pemberi kerja sebuah manajemen sumber daya manusia internasional. Jadi, pemberi kerja pasti akan mengandalkan MSDMI. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah International Human Resource Management atau IHRM. Jadi MSDMI ini adalah konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia yang digunakan pemberi kerja untuk mengelola tantangan sumber daya manusia dari operasi internasional mereka. Nah, untuk itu MSDMI biasanya berfokus pada 3 topik. Yang pertama yaitu mengelola sumber daya manusia di perusahaan global, di mana dicontohkan misalnya melakukan penyeleksian, pelatihan, dan pemberian kompensasi kepada karyawan yang bekerja di luar negeri, kemudian mengelola karyawan ekspatriat atau mereka yang dikirim oleh pemberi kerja di luar negeri atau ke luar negeri maksudnya, dan membandingkan praktik manajemen sumber daya manusia di negara-negara yang berbeda. Nah, untuk mengadaptasikan aktivitas sumber daya manusia terhadap perbedaan antar negara, kita pasti akan bertanya bagaimana sih perbedaan antar negara itu mempengaruhi manajemen sumber daya manusia. Nah, adik-adik, seperti yang kita katakan sebelumnya bahwa tantangan dari manajemen sumber daya manusia internasional tidak hanya berakar pada jarak yang terlibat atau jarak antara negara asal dengan negaranya yang kemudian dituju. Meskipun itu memang penting, namun masalah yang lebih besar adalah dalam kaitannya yang terkait dengan perbedaan kultur, politik, hukum, dan ekonomi antar negara dan orang-orang mereka yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, akibatnya adalah bahwa apa yang berhasil di sebuah negara bisa saja atau mungkin saja gagal di negara lain. Misalnya di sini, perusahaan yang hanya beroperasi di dalam Amerika Serikat biasanya mempunyai kemewahan untuk berurusan dengan serangkaian variabel ekonomi, culture, dan hukum yang relatif terbatas. Nah, Amerika Serikat adalah masyarakat kapitalis yang kompetitif. Meskipun Angkatan Kerja Amerika Serikat mencerminkan banyak latar belakang etnis dan kultural, nilai-nilai bersama membantu mengaburkan perbedaan kultural tersebut. Nah, negara bagian yang ada di Amerika Serikat tersebut memiliki hukum dan pekerjaan mereka sendiri. Jadi memiliki perbedaan antara negara bagian dengan yang pusatnya. Sehingga terkadang kerangka federal dasar atau kerangka aturan dasar dari negara federalnya itu membantu menghasilkan serangkaian pedoman hukum yang dapat diprediksi mengenai perkara-perkara seperti diskriminasi pekerjaan dan juga relasi tenaga kerja.
Nah, hal-hal yang terkait dengan faktor kultural misalnya nih, perusahaan-perusahaan yang berbeda dalam culture mereka, dengan kata lain dalam nilai-nilai dasar yang dianut warga-warga negara mereka, dan bagaimana nilai-nilai itu diwujudkan, misalnya entah itu dalam senikah, program sosialkah, dan cara-cara untuk melakukan berbagai hal dari bangsa tersebut. Nah, pemberi kerja perlu mengadaptasi praktek SDM mereka terhadap culture dari negara-negara yang tempat mereka melakukan bisnis tersebut. Sehingga kalau misalnya negara Indonesia kemudian memiliki perusahaan yang kemudian misalnya nih adik-adik jadi manajer perusahaan, kemudian melakukan kelanjutan perusahaannya membuka cabang misalnya di luar negeri, itu artinya ada pertimbangan-pertimbangan negara yang dituju, bagaimanakah culture mereka yang harus menjadi perhatian adik-adik sebagai seorang MSDM. Nah, selain itu ada lagi misalnya yang terkait dengan faktor hukum seperti yang disebutkan di sini, faktor hukum. Nah, pemberi kerja yang mengembangkan diri ke luar negeri juga harus mengenal hukum tenaga kerja di negara yang didatangi. Nah, sebagai contohnya ini, di India misalnya, perusahaan dengan lebih dari 100 pekerja itu membutuhkan izin pemerintah untuk memecat siapapun. Atau misalnya, di Brazil, memecat seorang tanpa alasan yang adil dapat diberlakukan pengenaan denda sebesar 4% dari total jumlah yang pernah dihasilkan oleh pekerja tersebut. Nah, dengan cara serupa, praktik pekerjaan di Amerika Serikat yang sesuka hati tidak terdapat di Eropa. Tempat pemecatan atau pemberhentian pekerja biasanya jauh lebih mahal. Dan ini banyak di negara Eropa itu karena di sana ada dewan kerja namanya, kelompok perwakilan pekerja formal yang dipilih oleh karyawan yang nanti akan melakukan pertemuan secara bulanan dengan manajer untuk membicarakan topik yang berkisar dengan kebijakan pelarangan, misalnya terkait entah itu merokok, entah itu tentang pemberhentian gitu ya. Nah, di sisi lain ada lagi yang namanya kebijakan kodeterminasi. Ini adalah aturan misalnya di perusahaan yang ada di Jerman atau peraturan dari Jerman dan beberapa negara lain, misalnya dia melakukan kodeterminasi berarti karyawan mempunyai hak yang sah untuk satu suara dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Jadi pekerja itu nanti memilih perwakilan mereka sendiri untuk menjabat dalam Dewan Kepenyediaan Pemberi Kerja. Nah, di sisi lain kita juga harus mempertimbangkan terkait dengan sistem ekonomi. Nah, perbedaan dalam sistem ekonomi bisa diterjemahkan menjadi perbedaan dalam praktik sumber daya antar negara. Oleh karena itu, dalam ekonomi pasar misalnya di Amerika Serikat itu pasti akan memainkan peran yang relatif tertahan dalam memutuskan apa yang akan diproduksi dan dijual di harga berapa. Sedangkan kalau misalnya di negara yang terencana misalnya seperti Korea Utara, biasanya pemerintah itu memutuskan untuk merencanakan apa yang harus diproduksi dan dijual di harga berapa. Dan dalam ekonomi campuran misalnya seperti di Tiongkok, banyak industri masih dimiliki oleh negara, sementara negara-negara lain mengambil keputusan berdasarkan pada permintaan pasar. Nah, ini terkait dengan aktivitas sumber daya manusia terhadap perbedaan antar negara. Nah, kemudian kita juga harus mempertimbangkan bagaimana caranya menyusun staf organisasi global. Nah, faktor yang menjadi fokus pemberi kerja sekarang ini semakin berada pada pengelolaan aktivitas sumber daya manusia secara lokal. Jadi dengan kata lain, perhatian utama mereka adalah pada seleksi, pelatihan, penilaian, pengelolaan karyawan yang berasal dari negara tempat mereka melakukan bisnis. Nah, akan tetapi memutuskan apakah akan mengisi posisi lokal dengan karyawan lokal atau ekspatriat atau diimpor dari luar maksudnya, atau mengambil orang dari luar gitu ya, telah dan terus menjadi perhatian utama. Penyusunan staf internasional, negara asal atau lokal. Nah, secara umum kita dapat mengklasifikasikan karyawan perusahaan internasional sebagai berikut. Yang pertama bisa yang namanya ekspatriat. Jadi ini adalah non warga negara dari tempat karyawan tersebut bekerja. Kemudian ekspatriat ini juga dapat merupakan bangsa negara asal atau home country.
ini warga negara tempat perusahaan multinasional tersebut berasal, bisa juga orang lokal, warga negara dari negara tempat karyawan tersebut bekerja, atau bangsa negara tuan rumahnya, itu bahasanya, atau sama dengan orang lokal tersebut sama dengan bangsa negara tuan rumah, atau juga bangsa negara ketiga, misalnya warga negara dari negara selain negara induk dan negara tuan rumahnya. Nah, untuk yang sebaiknya dilakukan untuk menyusun staf organisasi global itu harus mempertimbangkan beberapa hal. Nah, sebagian besar karyawan adalah orang lokal. Ini kalau bisa misalnya ya, untuk alasan yang bagus sebenarnya. Kenapa kemudian disebut alasan yang bagus? Karena pertama, biaya menggunakan ekspatriat itu biasanya jauh lebih besar dibandingkan dengan menggunakan karyawan lokal. Akan tetapi ini tergantung terhadap kebutuhan dari perusahaan. Jadi kalau seandainya tetap menggunakan ekspatriat, ada juga alasan yang menyebabkan mereka memilih menggunakan ekspatriat, misalnya baik itu bangsa negara asal maupun negara ketiga. Gunakan ekspatriat itu biasanya karena pemberi kerja seringkali tidak dapat menemukan kandidat lokal dengan kualifikasi yang diperlukan, sehingga akhirnya dia menggunakan ekspatriat. Sekarang kita masuk ke nilai-nilai manajemen dan kebijakan penyusunan staf internasional. Jadi bukan hanya fakta-fakta saja yang mempengaruhi keputusan penyusunan staf internasional. Kecondongan pribadi dan nilai-nilai eksekutif puncak juga memainkan peran. Nah, sejumlah eksekutif lebih berorientasi ekspatriat. Nah, oleh karena itu para ahli sebenarnya mengklasifikasikan nilai-nilai eksekutif puncak sebagai etnosentris, polisentris, dan geosentris. Jadi kalau misalnya eksekutifnya itu melakukan praktik etnosentris, ini adalah dalam sebuah korporasi yang berorientasi secara etnosentris. Ini sikap yang berlaku adalah sikap gaya manajemen, kriteria evaluasi dari negara asal, dan manajer dianggap lebih unggul dari apa yang mungkin dapat ditawarkan oleh negara tuan rumah. Nah, nilai-nilai seperti ini terwujud ke dalam praktek pekerjaan. Dengan kebijakan penyusunan staf etnosentris, itu biasanya perusahaan akan mengisi pekerjaan manajemen kunci dengan bangsa negara induknya. Jadi alasan yang diberikan untuk kebijakan penyusunan staf etnosentris itu meliputi kurangnya bakat manajemen negara tuan rumah yang memenuhi syarat, atau juga karena keinginan untuk mempertahankan culture korporatnya yang satu dan kendali yang lebih ketat, atau juga karena serta keinginan untuk mentransfer kompetensi inti perusahaan induk, misalnya keterampilan manufaktur khusus ke anak perusahaan asing secara lebih cepat dan tepat. Dan ada juga yang melakukan kebijakan polisentris. Nah, dalam korporasi polisentris terdapat keyakinan secara sadar bahwa hanya manajer dari negara tuan rumah yang benar-benar memahami culture dan perilaku pasar negara tuan rumah. Oleh karena itu, anak perusahaan asing harus dikelola oleh orang-orang lokal. Nah, perusahaan berorientasi polisentris menyusun staf anak perusahaan asing mereka dengan bangsa negara tuan rumah dan kantor pusatnya dengan bangsa negara induk. Jadi, kebijakan seperti ini dapat mengurangi kesalahpahaman cultural lokal yang dapat terjadi jika mereka menggunakan manajer ekspatriat dan lebih murah. Dan ada juga yang melakukan praktik geosentris. Jadi praktik geosentris ini adalah kebijakan penyusunan staf geosentris dengan mencari orang terbaik untuk pekerjaan kunci di seluruh organisasi tanpa membandingkan nasionalitas. Jadi perusahaan global ini akan mentransfer orang terbaik ke pekerjaan yang lowong di mana saja ia berada. Ia dapat mengoptimalkan penempatan dan membantu membangun culture yang lebih konsisten di antara anggota tim manajemen global tersebut. Nah, etika dan kode perilaku ini tergantung pada pemberi kerja yang harus juga memastikan bahwa karyawan yang mereka di luar negeri menganut kode etika perusahaan. Nah, tentu saja mengekspor peraturan etika sebuah perusahaan itu membutuhkan lebih dari sekedar memberikan buku pegangan karyawan gitu ya adik-adik. Jadi ini harus melakukan atau menciptakan dan mendistribusikan sebuah kode perilaku global secara baik. Nah, sekarang kita masuk ke kriteria yang bisa digunakan untuk melakukan seleksi tenaga kerja asing.
Jadi melakukan seleksi tenaga kerja asing di pasar tenaga global adalah mutlak harus dilakukan. Alasan pertamanya adalah tenaga kerja asing itu memang diperlukan, apakah itu tenaga kerja dari negara asal yang ditempatkan di negara tempat di mana perusahaan anak beroperasi atau host country, atau tenaga kerja asing dari negara lain, bukan negara asal perusahaan atau bukan negara tempat perusahaan anak beroperasi. Nah, praktek MSDM harus disesuaikan dengan peraturan dan kebijakan perburuhan di negara tempat perusahaan akan melakukan seleksi tenaga kerja tersebut. Nah, beberapa kriterianya tersebut adalah yang pertama, kompeten dalam area pengalamannya, kemudian kemampuan berkomunikasi dalam pergaulan internasional, kemudian kelenturan toleransi dan kepekaan terhadap perbedaan biaya, kemudian yang keempat bermotivasi untuk maju dan menyukai tantangan, yang kelima kemauan untuk belajar budaya dan bahasa tempat perusahaan beroperasi, dan yang terakhir adalah didukung oleh keluarga yang mapan. Meskipun perusahaan telah memperhatikan kriteria tersebut untuk menjalankan seleksi dan memilih tenaga kerja yang sesuai dengan karakteristik perusahaan internasional dan global, namun beberapa masalah mungkin akan timbul di beberapa saat kemudian, entah itu terkait dengan kekagetan budaya atau culture shock. Nah, kekagetan budaya itu terjadi pada masa TKA atau tenaga kerja asing berusaha untuk menyesuaikan diri dengan budaya baru. Sekarang kita masuk ke pelatihan dan pengembangan tenaga kerja global. Jadi proses pelatihan dan pengembangan ekspatriat sering juga melakukan uji coba untuk memahami budaya negara lain dengan cara mengirimnya ke luar negeri selama waktu tertentu, misalnya melalui penugasan khusus. Nah, agar dapat belajar beradaptasi dengan lingkungan di negara asing tersebut. Nah, faktor penting yang harus diperhatikan saat melakukan pelatihan TKA adalah bahasa dan budaya. Bila terdapat kesulitan dalam memahami perbedaan bahasa, sepatutnya MSDM-nya menyediakan penerjemah dan memastikan bahwa isi atau konten dari pelatihan itu dimaksudkan dan berpeluang untuk dipraktekkan ke dalam pekerjaan sehari-hari sehingga mendukung peningkatan produktivitas. Nah, masalah budaya juga penting dalam pelatihan TKA sehingga TKA mampu berpikir lokal tetapi bertindak global. Nah, sekarang kita masuk beberapa dampak budaya atas pelatihan TKA. Yang pertama itu terkait dengan dimensi budaya individualisme. Jadi partisipasi saat dan setelah pelatihan, desain dan instruktur pelatihan yang sesuai dengan individualisme peserta pelatihan akan mampu mencapai bahkan meningkatkan tujuan pelatihan. Kemudian toleransi, semakin tinggi toleransi peserta semakin mungkin untuk setting informal. Kemudian terkait dengan kejantanan, semakin tinggi tingkat kejantanan atau sportivitas peserta pelatihan semakin tinggi untuk menolak instruktur wanita. Dan jarak kekuasaan semakin tinggi, indeks jarak kekuasaan peserta pelatihan semakin tinggi keinginan peserta pelatihan dikendalikan oleh panitia. Dan masa orientasi semakin panjang derajat orientasi peserta pelatihan semakin senang untuk menerima rencana dan penugasan yang bersifat pengembangan bukan training. Nah, tabel tersebut itu memperlihatkan bahwa peserta pelatihan dari unsur tenaga kerja asing sepatutnya diidentifikasi dan dikelompokkan terlebih dahulu identitas budaya masing-masing sebelum mengikut sertakan dalam sebuah pelatihan dengan desain baru. Jadi, dimensi budaya yang digunakan di hadapan adik-adik ini diciptakan oleh Philip Zak 1997 mengacu pada teori budaya Hofstede. Jadi dimensi budaya yang kita gunakan di hadapan adik-adik ini adalah dimensi budaya yang dibuat oleh Philip Zak 1997 yang mengacu pada teori budaya Hofstede. Jadi MSDM diharapkan mampu dengan cerdas melihat faktor internasional. Jadi MSDM diharapkan mampu dengan cerdas melihat faktor budaya ini untuk keefektifan pelatihan tenaga kerja asing di perusahaan internasional, multinasional, ataupun perusahaan global. Nah, kemudian kita bicara soal kompensasi tenaga kerja internasional. Jadi kalau praktek pemberian kompensasi dan imbalan pada tenaga kerja asing itu memiliki peran penting dalam menjabarkan suatu strategi.
Jadi dalam rangka pencapaian tujuan tersebut ada dua prinsip dalam penetapan sistem kompensasi atau pengupahan perusahaan internasional. Yang pertama adalah terkait dengan konsep pengupahan sesuai dengan perusahaan pusat atau asal perusahaan atau home country. Kemudian terkait dengan konsep pengupahan dengan pendekatan modular, yaitu paket kompensasi yang dipisahkan dari peraturan di negara asal atau disesuaikan dengan peraturan di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi atau host country. Nah, langkah-langkah dalam membentuk sistem bayaran global, terdapat beberapa langkah untuk melakukan sistem bayaran global ini adik-adik. Yang pertama adalah menetapkan strategi. Jadi merumuskan sasaran strategi untuk 5 tahun berikutnya, misalnya dalam hal memperbaiki produktivitas atau meningkatkan pangsa pasar, kemudian mengidentifikasi perilaku eksekutif yang krusial, misalnya tindakan-tindakan yang mungkin adik-adik harapkan sebagai MSDMI untuk ditampilkan oleh eksekutif dengan tujuan untuk mencapai sasaran strategi saat ini. Kemudian langkah ketiga yaitu kerangka kerja filosofi global, yaitu mundurlah dan tanyakan bagaimana adik-adik menginginkan setiap komponen bayaran untuk berkontribusi dalam mendorong tindakan eksekutif tersebut. Dan yang keempat itu terkait dengan identifikasi kesenjangan, yaitu terkait dengan adik-adik bisa bertanya sejauh mana rencana bayaran yang diberikan di seluruh dunia itu mendukung tindakan dan perubahan apa yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima, mensistematis sistem bayarannya. Dan yang terakhir adalah mengadaptasi kebijakan bayaran tersebut. Nah, sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Atas perhatian adik-adik saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam tergantung dengan adik-adik yang membuka video ini.